Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan ASN di seluruh penjuru Indonesia. Selamat datang di podcast Suara ASN. Bersama saya Dewi Humera Amria, NDH 29 Latsar Gelombang 10, Angkatan 46. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan berbincang santai, namun tetap mendalam tentang sesuatu yang menjadi nafas baru dalam pengabdian kita sebagai ASN, yaitu core value berakhlak. Kita tentu sudah tidak asing lagi dari logonya yang sering muncul di spanduk kantor, di slide presentasi, bahkan di tanda tangan email kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah teman-teman sudah menerapkan nilai-nilai tersebut? Mari kita refleksikan bersama. Teman-teman, untuk membangun budaya berakhlak itu bukan sekedar menghafal singkatannya. Ini bukan tentang seberapa sering kita mengucapkannya, tapi tentang bagaimana kita benar-benar menghidupinya dari perilaku kita sehari-hari. Karena sejatinya, nilai itu baru bermakna ketika ia tercermin dalam tindakan, dalam cara kita bekerja, berinteraksi, dan melayani. Nah, sekarang mari kita coba untuk bedah bersama. Seperti apa sih penerapan nilai-nilai berakhlak di meja kerja kita? Pernah tidak sih teman-teman berpikir kalau lagi bekerja kayak, nanti aja dikerjain karena tidak ada yang awasi kita. Nah, justru di situ titik itulah integritas kita itu benar-benar diuji. Karena menjadi ASN yang profesional bukan soal ada atau tidaknya pengawasan, tapi tentang kesadaran bahwa setiap tugas adalah amanah dan setiap tanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban. Karena pada akhirnya, akuntabilitas bukan hanya soal laporan di atas kertas, tetapi tentang komitmen teman-teman untuk memberikan pelayanan terbaik, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kompeten dan harmonis. Seperti kita tahu, dunia itu terus berubah dengan sangat cepat. Tantangan hari ini tentu tidak bisa kita selesaikan dengan cara-cara lama. Karena itu, menjadi kompeten berarti kita mau terus belajar, beradaptasi, dan mengupgrade diri kita. Baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun dari cara berpikir. Namun, kompetensi saja tidak cukup. Kita itu bekerja bukan dengan mesin, tapi dengan sesama manusia yang punya latar belakang, karakter, dan cara pandang yang berbeda-beda. Nah, dari sinilah nilai harmonis menjadi penting, di mana kita harus saling menghargai, saling memahami, dan menjaga komunikasi yang baik adalah kunci dari lingkungan kerja tetap sehat dan jauh dari budaya yang toksik. Karena pada akhirnya, kinerja terbaik lahir dari tim yang tidak hanya pintar, tetapi yang saling menghargai. Selanjutnya adalah loyal, adaptif, dan kolaboratif. Loyalitas kita sebagai ASN sejatinya adalah kepada bangsa dan negara. Namun, loyal itu saja tidak cukup. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, kita juga dituntut untuk adaptif. Artinya, kita harus terbuka dan proaktif terhadap perkembangan, terutama teknologi. Jangan sampai kita justru alergi dengan sistem digital baru, karena disitulah banyak peluang yang meningkatkan kualitas dari pelayanan. Dan tidak kalah penting adalah kolaborasi. Sudah saatnya tuh kita meninggalkan ego sektoral. Bukan lagi tentang ini urusan bidangku, ini kerjaanku, dan lain-lain. Tetapi berubah menjadi apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Karena tantangan hari ini tidak bisa diselesaikan sendirian. Dibutuhkan sinergi, komunikasi, dan kemauan untuk saling mendukung demi hasil yang lebih baik dan lebih besar. Nah, rekan-rekan ASN yang hebat, budaya organisasi yang kuat tidak pernah hadir begitu saja. Ia tidak turun dari langit dan bukan sekedar hasil instruksi dari pimpinan kita. Budaya itu tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten dan juga tiap hari. Jangan menunggu rekan kerja kita berubah, tapi perubahan itu selalu dimulai dari diri kita sendiri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, di mana tersenyum saat melayani, datang tepat waktu, bukan sekedar absen, tapi karena tanggung jawab kita. Bayangkan, jika jutaan ASN di seluruh Indonesia bergerak dengan ritme yang sama, memegang teguh nilai berakhlak dalam setiap tindakan, instansi kita akan menjadi tempat yang membanggakan. Dan yang lebih penting, masyarakat akan benar-benar merasakan kehadiran negara
melalui tangan-tangan kita sebagai ASN. Oke, terima kasih teman-teman telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast singkat ini. Mari kita buktikan bersama bahwa menjadi ASN bukan sekedar status pekerjaan, melainkan sebuah kehormatan dan kebanggaan untuk melayani bangsa. Saya, Dewi Humera Amriah, pamit undur diri. Selamat bertugas, tetap semangat dan teruslah memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia. Sampai jumpa di podcast Suara ASN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.